Ada tiga. Gak boleh orang sujud selain tiga ini. Misal setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, dzikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, moro-moro dia sujud tanpa ada takbir, tanpa ada salam, maka hukumnya haram. Kayak pemain bola itu, kalau mereka ngegolkan langsung sujud. Nah ini namanya sujud apa? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah gitu, ini harus tahu. Atau anak mendapat namanya juara di depan umum langsung moro-moro sujud. Nah ini sujud apa? Hukumnya haram, tidak boleh. Jadi sujudnya ada tiga. Sujud sahwi, yang kedua adalah sujud tilawah dan sujud syukur, yang ketiga adalah sujud di dalam sholat. Sujud itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Nah kita sekarang ini masuk tema sujud sahwi. Sebelum masuk tema, kita bedah dulu apa sujud tilawah, apa sujud syukur. Sujud tilawah ini ketika kita membaca Al-Quran, ada namanya ayat sajadah. Kayak di Al-Alaq fasjud waqtarib. Nah, kalau ada ayat sajadah seperti itu, kita mendengarnya atau kita membaca, misal kita membaca, menemukan ayat sajadah di dalam Al-Quran, maka kita disunahkan sujud tilawah. Caranya gimana? Menutup aurat dalam keadaan berwudu, menghadap ke arah kiblat, dimulai dengan takbir. Nawaitu sujud tilawah, Allahu Akbar. Diam sejenak, langsung sujud. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suwarahu sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tidak bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian duduk tawaruk salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini namanya sujud tilawah. Atau kita lewat di masjid, ada ustadz di sini lagi baca, tepat namanya ayat sajadah, langsung kita masuk di masjid, ngambil air wudhu, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat dalam keadaan duduk, nawaitu sujud tilawah, Allahu Akbar, diam sejenak, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung duduk tawaruk salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud tilawah. Tapi kalau pakainya kaset, ya, pakainya kaset, nggak live. Nah, masjid mau Jumatan biasanya mbak baca namanya disetelkan murotal. Di situ ada ayat sajadah. Gimana? Apakah kita sudah sujud? Layusan, nggak sudah sujud. Kenapa? Karena tidak live. Kecuali kalau live. Nah, sunnah namanya sujud. Nah, ini penting. Tapi kalau kita tidak memungkinkan untuk sujud, kita tidak memungkinkan ini untuk sujud, maka kita sunnah membaca namanya Al-Baqiyatus Shalihah. Apa itu Al-Baqiyatus Shalihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 4 marrat, 4 kali. Allah, kalau kita tidak sempat untuk sujud, bisa kita keburu kemana atau gimana, ya kita baca Al-Baqiyatus Shalihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 4 kali. Itu namanya Al-Baqiyatus Shalihah gitu. Begitu juga kalau kita masuk masjid sunnah namanya sujud sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada majelis seperti ini, kita tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah gimana? Baca Al-Baqiyatus Shalihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 marrat, 4 kali. Nah gitu. Caranya seperti itu. Itu namanya sujud tilawah. Kemudian yang kedua, sujud syukur. Ya, sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur ini adalah sujud yang kita lakukan karena kita mendapat nikmat atau terbebas dari hal-hal musibah yang terjadi. Misal, kita orang butuh uang buat bayar masuk sekolah anak. Nah, ini musuh masuk sekolah ya. Uangnya seragam dan lain sebagainya. Ternyata pas pada waktu itu kita tidak ngantongi uang sama sekali. Tiba-tiba malam ada yang download, assalamualaikum, salam pripun Pak, niki utange kula kalian jenengan. Alhamdulillah. Nikmat ini berarti. Langsung kita ngambil air wudu, menghadap ke arah kiblat dalam keadaan duduk, nawaitu sujud syukur. Allahu Akbar. Langsung sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali.
langsung duduk tawarruk, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pokoknya apapun nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sunnah namanya kita sujud syukur. Misal, istrinya hamil 9 bulan, lahiran dalam keadaan nyaman, enak, tenang. Kemudian kita ngambil air wudu, menghadap arah kiblat, takbir. Usolli nawaitu sujud syukur. Allahu akbar. Diam sejenak, langsung sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, langsung duduk tawarruk seperti salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya sujud syukur. Jadi salah kalau orang moro-moro sujud, nggak boleh. Harus diawali dengan takbir, menghadap kiblat, menggunakan namanya wudu, dan diakhiri dengan salam. Ini penting. Jadi orang pemain bola itu habis ngegol kan kok moro-moro sujud. Terus nanti wudu, buka aurat, tidak diawali dengan takbir dan tidak diakhiri dengan salam. Maka dari itu ibadah ini harus pakai ilmu. Tidak semuanya sesuatu yang baik itu baik di mata kita. Terkadang kan kita baik, oh ini baik, padahal dalam saya agak melenceng. Ini penting. Jadi tanyakan sama orang-orang yang paham, biar ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Kemudian termasuk juga kita sunnah sujud syukur kalau misal di daerah, jangan di daerah Solo, daerah mana ada satu orang kena namanya gempa, semua rumahnya orang hancur. Nah, semua rumahnya orang hancur kecuali rumah kita. Langsung kita ngambil air wudu, menghadap arah kiblat, takbir, nawaitu sujud syukur. Allahu akbar. Langsung sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Langsung duduk tawarruk, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya sujud syukur. Nah, sujud sama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ibadah. Ya, orang haid, orang nifas tidak diperkenankan untuk sujud syukur atau sujud tilawah. Karena itu termasuk ibadah. Ya, tidak diperbolehkan. Maka diganti al-baqiyatus shalihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ya. Kita sudah paham ya. Sekarang sujud tilawah, sujud syukur. Sekarang kita masuk sujud sahwi. Sebenarnya sujud sahwi ini apa? Sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan kalau kita dalam keadaan ada sebab-sebabnya di situ. Sebabnya 1, 2, 3, 4, ada 4 sebab. Disunahkan namanya sujud sahwi. Kapan dilaksanakan sujud sahwi? Kapan? Waktu atahiyat akhir. Misal kita ragu sholatnya 4 atau 5, 4 atau 3 ini. Ngambil yang yakin 3. Bangun ke rakaat yang keempat dalam keadaan ragu. Sebelum salam atahiyat akhir kita duduknya bukan iftir, duduknya bukan tawarruk. Duduknya bukan mau salam itu, tapi duduknya iftiros, seperti duduk di antara 2 sujud. Fil alamina innaka hamidum majid. Langsung sujud. Allahu akbar. Bacanya subhana man la yanamu wa la yasbu. Ulang. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Lupa geger sedunia. Ya, atau tidur. Ya, subhana man la yanamu wa la yasbu. Kalau udah hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu. Sujud Allahu akbar, terus duduk di antara 2 sujud. Diam sejenak, kemudian sujud lagi 2 kali. Ya, kalau sujud tilawah dan sujud syukur cuma sekali. Tapi kalau sujud sahwi itu 2 kali. Kenapa? Ta'abbud beribadah. Tidak semuanya harus ditanya kenapa. Ya, jadi orang Islam itu ada namanya Islam, ada namanya iman. Dan bisa kita ditanya kenapa? Apa alasannya? Alasannya Allah yang tahu. Kita beribadah, hamba. Kenapa kita Ka'bah tawafnya ke sini bukan muter wae? Aku beda di dhewe, aku muter balik. Wah, mau begini. Ya, itu namanya ta'abbud. Dan bisa ditanya kenapa, apa, gimana, apa hikmahnya? Hikmahnya Allah yang tahu. Dan para ulama yang memberikan tahu nantinya. Nah gitu. Ya, jadi muter. Nah gitu. 2 kali ya. Tahiyat, duduknya iftiras, sujud Allahu akbar,
kemudian duduk lagi, kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu, kemudian duduk tawaruk seperti mau salam. Allahu Akbar, tidak usah tahiyat lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, jadi gampang banget ini ya. Harus sekali-kali dipraktekkan, imamnya dipraktekkan gitu. Nanti ada sebab-sebabnya ada. Yang pertama sebabnya di sini dikatakan tarku ba'di min ab'adi shalah. Sebabnya sujud sahwi adalah yang pertama meninggalkan sebagian sunnah ab'ad. Nah, kemarin sudah. Ada namanya sunnah hayat, ada namanya sunnah ab'ad. Sunnah hayat apa? Apabila sunnah ini tidak dikerjakan, tidak sunnah namanya sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad apabila tidak dikerjakan, sunnah namanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini gunanya untuk menambal kekurangan di dalam sholat. Nah, gitu ya, untuk menambal kekurangan di dalam sholat. Apa itu sunnah ab'ad? Satu yang termasuk namanya sunnah ab'ad di sini dikatakan oleh para ulama, termasuk salah satu sunnah ab'ad ya, di sini katakan yang pertama adalah at-tasyahudul awal wa qulu fi. Tasyahud awal. Tasyahud awal ini adalah sunnah ab'ad. Ini sujud sahwi ini agak dalam ya. Jadi kita harus fokus. Pakai waktunya subuh itu tepat. Kalau kita lihat gini, lihat Habib Ali ini. Tenggelam ini. Tapi pikirannya kemana? Tak jamin lupa. Jadi harus fokus mendengarkan dengan seksama. Dan termasuk sunnah ab'ad adalah tasyahud awal. Jadi kalau orang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya ada namanya tasyahud awal. Duduknya iftiras itu. Lah kalau orang meninggalkan tasyahud awal, maka sholatnya tetap sah, tapi disunahkan sebelum salam sujud sahwi. Paham ya? Kayak anak pondok itu. Jadi intinya kalau orang misal sholat maghrib atau sholat isya atau sholat zuhur, sholat asar, dia tidak melaksanakan duduk tasyahud awal, maka dia langsung bangun Allahu Akbar. Nah, sudah berdiri. Nanti di akhir sholat sunnah namanya sujud sahwi. Lah balik hukumnya batal. Aliman amidan, kalau dia tahu dan dia sengaja, balik hukumnya batal. Contoh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Imamnya lupa, mungkin butuh ya, lupa kayak pokok dan lain sebagainya. Atahiyat lali, atahiyat awal, langsung bangun ke rakaat ketiga. Allahu Akbar. Makmum semuanya serempak subhanallah. Sudah berdiri tegak. Walaupun panjenengan mengucapkan subhanallah, imam balik aliman amidan, dia tahu sengaja batal sholatnya. Jadi imam terus berdiri ke rakaat yang ketiga. Makmum apa atahiyat awal? Imamnya lalai dulu, atahiyat awal dulu. Tidak boleh. Harus ikut bersama imam. Kenapa? Fungsinya imam itu adalah yutabi'ahu, untuk mengikuti. Kalau dia tahiyat awal sendiri, maka tabtul sholatuhu, batal sholatnya. Ini hati-hati. Ya, biasanya kalau imam lupa tasyahud awal, bangun rakaat ketiga langsung subhanallah sak masjid. Nah, imamnya bingung, di subhanallah sak masjid lungguh. Wis ngerti itu batal kok lungguh. Kita makmum mengikuti, batal semua sak masjid. Nah, kan repot kayak gini. Saya pernah itu di tahiyat di rakaat yang pertama. Tahiyat pertama sujud awal, imamnya langsung bangun ke rakaat kedua tanpa ada duduk di antara sujud. Allah, makmum serentak subhanallah, lungguh imamnya. Subhanallah, ngatek bener. Subhanallah, lungguh banget toh. Jadi imam tuh harus pagi tahu, nggak sekedar asal dia faham membaca dan lain sebagainya, harus tahu. Maka yang pertama yang dijadikan imam itu bukan qori, bukan orang yang hafal baca Quran enggak, tapi yang afdol yang jadi imam adalah faqih, orang yang paham. Nah, juga kalau panjenengan mengucapkan subhanallah, niatannya kalau lagi kan subhanallah sunnah, niatannya ngelengke imam, batal sholatnya. Karena di dalam sholat itu apa? Tidak boleh mengucapkan hal-hal yang ada hitopnya. Subhanallah ngelengke, tidak boleh. Lah gimana caranya? Niatannya adalah dzikir dan ngeleke, penting. Ya,
dikir dan ngelek. Pertama imamnya salah, langsung dalam hati niatan dikir dan ngelek. Subhanallah boleh. Kalau yang perempuan tepok, ini boleh. Atau dibalik, boleh. Yang penting jangan gini. Nah, ini dapur doro ya. Nah, gini boleh, gini boleh, gini boleh, gini boleh. Terserah. Itu di dalam kitab. Ya gini, nah gitu, atau gini, atau yang kanan tepuknya, atau yang kiri tepuknya. Terserah mau yang mana. Yang penting jangan gini. Kalau yang perempuan, kalau yang laki sunnah namanya berucap Subhanallah. Nah gitu. Jadi intinya kalau kita meninggalkan tasyahud awal, ya, kalau kita sudah tegak, kembali hukumnya batal sholatnya. Kalau dia tahu, aliman amidan, kalau dia tahu dan sengaja. Kalau lupa gimana? Nah ini penting. Kalau dia sudah berdiri, makmumnya sudah berdiri semua, imamnya lupa, terus berdiri yuk, waduh malu atas sholat, balik imamnya, atahiyat awal, lupa. Apa yang dilakukan seorang makmum? Makmum tunggu ke rakaat yang ketiga dan niat mufaroqah bersama imam, berpisah. Jadi dalam hati itu niat pisah dari imam. Nah gitu. Jangan ngomong, aku pisah karo imam. Nah, ya. Tapi dalam hati pisah. Kenapa? Karena dia tahu imamnya kok balik. Balik itu hukumnya batal. Langsung pisah sama imamnya. Nah itu yang paling afdol, pisah. Nah imamnya gimana? Lanjutkan. Nanti bangun ke rakaat ketiga dia ingat, loh kok balik. Maka sunnah namanya sebelum salam, sunnah namanya sujud sahwi. Kan indah gini nih. Ada aturannya mainnya itu. Ya, jadi kayak orang jalan tuh di kiri, jangan di kanan. Orang jalan kanan tanggel kalau yang lain. Nah gitu juga orang sholat ibadah harus tahu tata caranya yang baik dan benar. Nah itu tasawuf awal. Kemudian yang selanjutnya termasuk sunnah abad adalah kunut subuh. Nah, kunut subuh yang kemarin kita sudah singgung, kunut subuh ini adalah sunnah abad. Apabila orang sholat subuh tidak menjalankan namanya kunut, maka sholatnya khalal, berlubang. Nah caranya gimana? Sebelum salam sunnah namanya sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kemudian salam. Lah misal kita kunut subuh i'tidal kayak tadi. Allah sami Allah liman hamidah. Bacanya Rabbana lakal hamdu dulu. Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu boleh, walakal hamdu boleh. Mil samawati boleh, mil as-samawati boleh. Kemudian langsung tangannya diangkat. Tangannya ngangkat tuh gini boleh, gini boleh. Tapi yang paling afdol rapat tapi bawahnya buka. Biar pandangannya telapak tangan dan tempat sujud. Baca Allahumma hdina kalau imam. Allahumma hdina fi man hadi wa afina fi man afid. Ini doa kunut itu warid dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi termasuk doa yang warid dari Sayyidina Hasan. Jadi para ulama itu sering berdoa kunut walaupun selain sholat. Ya, walaupun selain sholat, misal dia ziarah atau bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah itu kan mustajab doanya. Dia suruh doa kunut. Karena warid langsung dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, dari Nabi Muhammad SAW yang riwayatkan. Nah gitu ya doa. Allahumma hdina kalau kita imam. Kalau kita sendiri, Allahumma hdini fi man hadi, wa afini fi man afid, wa tawallani fi man tawallait gitu. Nah bisa kita i'tidal. Allahu Akbar. Ya gitu. Kemudian kita mau sujud baru gini, terus ingat oh kunut balik, enggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah i'tidal mau sujud, Allah, kepalanya belum nempel, Allah, ingat belum kunut, apa yang dilakukan? Ada 2 pilihan, teruskan sujudnya, nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi, atau balik i'tidal, doa kunut, nanti sebelum salam sunnah namanya sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena sudah melewati batasan ruku. Tetap balik kunut, nanti sebelum salam sunnah namanya sujud sahwi. Ya ini memang sujud sahwi ini agak berat. Kalau anak-anak pondok ini biasanya sujud sahwi ini detail. Termasuk salah satu fan ilmu yang paling namanya berat yaitu sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Jadi intinya seperti itu. Kalau kepalanya sudah nempel, tidak. Kepalanya sudah nempel, Allahu Akbar, nempel.
Kita ingat, wah belum kunut, apa yang kita lakukan? Jangan balik. Kalau balik, aliman ali dan dia tahu dan sengaja, batalan sholatmu, batal sholatnya. Dan gimana? Teruskan sujudnya, duduk di antara dua sujud, sujud, nanti sebelum salam sunnah namanya sujud sahwi. Nah, gitu. Jadi pagi-pagi sudah dibuat berpikir dalam. Nah itu. Jadi tasyahud awal dan kunut itu namanya sunnah kalau ditinggalkan sunnah namanya sujud sahwi. Nah gitu. Mungkin itu talim pada pagi hari ini baru satu. Mau tak teruskan kelihatannya sudah ya itu. Nanti tanya-tanya aja. Nanti besok di keterangan yang selanjutnya saya jelaskan yang kedua, ketiga dan keempat. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia bukan saja di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ya, Bu. Mau nanya, Bu. Iya. Ini kalau waktu kita dalam keadaan sholat terus ada surat yang ada sujud tilawahnya tuh gimana? Apa tilawah atau gimana? Bagus. Kalau kita sholat di situ membaca ayat sajadah, gimana? Apakah kita disunahkan sujud? Dilihat dulu. Kalau sholatnya jahriyah, sholat jahriyah itu sholat subuh, maghrib dan isya. Kan sunnah namanya jahr, ya mengeraskan. Kalau jadi imam, kalau kita jadi imam dulu ya, sholat maghrib, isya dan subuh. Kalau sholatnya jahriyah, makmumnya dengar itu ayat sajadah, langsung kita bisa apa? Ala-ala. Sujud dari langsung Allah. Langsung ke bawah sujud. Sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus subhana rabbiyal a'la. Terus balik lagi. Allahu akbar. Terus ruku. Allahu akbar. Kalau sudah selesai bacaannya ruku. Kalau belum selesai lanjutkan. Itu kalau sholat jahriyah. Biar imamnya tahu. Tapi kalau sholat duhur sama asar kan bacaannya sir. Moro-moro imamnya sujud, makmumnya bingung. Imamnya piye tuh? Ini apa tata cara sholat anyar ini? Kan bingung. Nah gimana caranya? Teruskan sholat, nanti setelah salam sujud sendiri. Nawaitu sujudillah Allahu akbar sujud. Nanti kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat sendiri, ya udah langsung sujud. Sujud dari Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Langsung berdiri. Allahu akbar. Sudah selesai bacaan suratnya, rukuk. Allah. Sami Allah. Kata dia. Kalau imamnya enggak sujud tilawah itu gimana? Kalau imamnya enggak sujud tilawah, maka makmum tidak perlu namanya sujud tilawah. Kenapa? Karena imam itu ditunjuk yutabi'ahu agar makmum mengikuti. Kalau makmumnya sujud tilawah sendiri, aliman ali dan dia tahu dan sengaja, batal sholatnya. Atau imamnya sujud, makmumnya tidak mau sujud, batal sholatnya. Nah, repot toh. Gitu juga seorang imam, imamnya lupa kunut, mau sujud namanya sahwi, makmumnya tidak mau, nunggu di tasyahud awal. Gimana? Tidak boleh, batal sholatnya. Harus sujud sahwi bersama imam atau niat mufaraqah berpisah dari imam. Kata dia. Nah. Yang waktu kita baca Quran, Ya. kemudian ada menemui ayat sajdah tadi. Ya, itu kalau apa? Selama ini saya mengikuti itu di simaan Quran. Itu cuma 3 kali. Apa ya? Subhanallah alhamdulillah. Oh, tidak jadi masalah. Mau 4 kali, 3 kali, tapi para ulama berucap arba' marrat 4 kali. Mau 3 kali tidak apa-apa. Tapi yang paling afdal 4 kali. Terus yang kedua tentang sujud tilawah tadi. Sujud tilawah atau sahwi ya. Jadi maksud saya gini, pada saat gerakan imam mengingatkan kita subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu gerakan imam belum sempurna. Maksudnya belum sempurna itu dia keliru tapi belum sempurna. Kemudian kita akan mengingatkan subhanahu wa itu betul atau enggak. Maksudnya tadi kan Anda bilang kalau gerakan dia lupa terus dia berdiri tegak. Ya. Dia lagi misalnya geriak-geriak jadi kita mengingatkan. Ya betul. Ya, berarti itu meninggalkan tasyahud awal.
Contohnya meninggalkan keselamatan Allah. Imamnya baru mau beranjak dari sujud, mau beranjak berdiri ke rakaat yang ketiga. Ngerti ya? Kalau belum ada batasan rukuk atau setelahnya rukuk, makmum mengingatkan subhanallah, balik imam. Tidak apa-apa, tidak sunnah namanya sujud sahwi. Jadi batasan rukuk gini tidak boleh balik, atau sudah tegak gini tidak boleh balik. Tapi masih di bawah batasan rukuk boleh balik dan tidak disunnahkan sujud sahwi. Bagus. Nah, betul. Makasih Bu. Iya. Sebentar lagi kita masuk di tanggal 10 Muharram Ibu-ibu. Nah Bapak, 10 Muharram ini disunahkan namanya berpuasa. Sunnah. Kalau bagi perempuan yang sudah punya suami, puasa sunnah harus izin suaminya terlebih dahulu. Terus yang kedua, bukan hanya sunnah puasa, tapi sunnah menyantuni anak yatim. Ya, sunnah menyantuni anak yatim. Di tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Tepatnya tanggal berapa ya lali aku? Ya. Tepatnya itu tanggal 28. Ya. 28 Agustus kita disunahkan namanya menyantuni anak yatim. Karena doanya anak yatim itu istijabah. Ya. Kita kumpulkan anak yatim, kita urunan bareng-bareng, santuni mereka. Ketika menyantuni anak yatim, sudah namanya mengusap kepalanya. Nah, kepalanya itu diusap. Barang siapa seorang mengusap kepala anak yatim, satu rambutnya diganjar sama Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak rambut yang ada di kepalanya. Sudah namanya diusap. Oh jadi usap toh kayak orang duit, gitu. Nah, gitu ya. Sunat gitu. Terus yang kedua, ini perlu perhatian. Anak yatim itu adalah anak yang belum balik, ditinggal wafat ayahnya, namanya yatim. Tapi kalau ditinggal ibunya bukan yatim. Ya, kalau ditinggal ayahnya namanya yatim dan belum balik. Nanti ada bapak-bapak umur 40, ya aku ya yatim loh, ada satu nih, harus kadang wakso. Yatim itu belum balik. Jadi anak umur 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun yang ditinggal meninggal ayahnya, kita santuni. Dan ingat, nyantuninya kalau misalnya di Masjid Al-Karim mau mengadakan santunan anak yatim, jangan tulisannya santunan anak yatim, santunan anak yatim dan keluarganya. Kalau anak yatim toh nanti uangnya ini harus dimakan anak yatimnya, ibunya nggak boleh, makanya hukumnya haram. Tapi kalau santunan anak yatim dan keluarganya, ibunya boleh, kakaknya yang sudah balik juga boleh. Nah ini penting ya, muliakan di bulan ini. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa seorang mengagungkan syiar Allah, berarti dia punya ketakwaan di dalam hati. Juga sunnah namanya potong kuku. Ya, sunnah walaupun bukan hari Senin, Kamis, Jumat, sunnah potong kuku. Kecuali dalam keadaan haid ya, enggak sunnah. Terus sunnah namanya membaca surat Al-Ikhlas yang banyak. Sunnah juga berziarah orang-orang alim, orang-orang soleh. Sunnah juga pakai celak. Di mata ya, sudah. Di bulan apa? Di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Bertepatan tadi tanggal berapa lupa ya. Disantuni, dilihat RW sini ada berapa anak yatimnya. Panjenengan kumpulan bareng-bareng santunan anak yatim dan keluarga. Dikumpulkan di masjid, diberikan namanya santunan. Panjenengan kumpul bareng-bareng, anak yatimnya di sini pegang kepala yang bareng-bareng sambil sholat. Allahumma sholli. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya 2 hari. Puasanya boleh 2 hari, tanggal 9 Muharram boleh, tanggal ditambah tanggal 10 boleh. Itu namanya puasa sunnah. Mau 10 Muharram hari Asyura ditambah hari sebelumnya boleh, diperbolehkan. Asyura. Asyura sama Asyura. Jadi dikatakan anak yatim itu yang ditinggal mati ayahnya ya. Iya betul. Tapi kalau yang perempuan
yang Piatu. meninggal itu. Enggak, piatu tidak. Piatu. Ukurannya berbeda. Kalau ditinggal ibunya, ayahnya masih bisa bekerja. Ya, beda. Itu ada namanya hukumnya sendiri-sendiri. Gitu ya, beda.